Banyak sekali sekolah, ada sekolah yang berlebihan, ada smart school, apa dan sebagainya dan sebagainya. Anak-anak miskin di desa-desa Pak, banyak tidak sekolah karena tidak ada pendidikan. Masa kemudian SMA unggulan yang sekolah orang dari luar semua sebentar dekat rumahnya ada? Ini adalah momen seru perdebatan Paslon 01 dan Paslon 02 calon gubernur Sulawesi Selatan dalam acara debat kandidat calon gubernur yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam sesi tanya-jawab antar pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1 yang mendapatkan kesempatan bertanya, menyampaikan soal disparitas pendidikan di Sulawesi Selatan yang menurut Paslon 01 selama ini belum berpihak pada kelompok masyarakat miskin. Salah satu yang dipersoalkan Paslon 01 adalah masalah sonasi sekolah, yaitu sistem pendidikan yang membatasi anak sekolah untuk bersekolah di luar dari wilayah sonasi yang telah ditetapkan. Lalu bagaimana akhir debat kedua calon dan bagaimana fakta data pendidikan di Sulawesi Selatan berdasarkan Indeks Data Pendidikan Nasional di Sulawesi Selatan selama masa kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman? Simak di video berikut ini, jangan di-skip agar kalian bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Sekarang kami persilakan kepada paslon nomor urut 1, bertanya kepada paslon nomor urut 2, waktunya 60 detik. Dimulai saat Anda berbicara. Ya, Pak Andi Sudirman, dalam visi misi saya mendengar sangat mengunggulkan soal pendidikan karena banyaknya alumni SMA diterima di perguruan tinggi. Saya ini lumayan lama, saya 8 tahun jadi konsultan pendidikan. Salah satu persoalan soal pendidikan ini adalah soal disparitas. Dan saya merasa bahwa pendidikan ini ada semacam kriminalisasi. Jadi anak-anak miskin itu sulit sekolah. Terlalu banyak anak-anak kita usia-usia produktif itu tidak bersekolah hanya karena pertama soal sistem bermasalah, soal sonasi dan kemudian dan lain-lain. Yang kedua, disparitas antara sekolah-sekolah yang sumber dayanya berlebihan, sementara sekolah-sekolah yang sumber dayanya terbatas. Maksud saya... Baik, waktu habis. Paslon 2, silakan menjawab. Durasinya 120 detik. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua. Saya ingin sampaikan bahwa memang benar Provinsi Sulawesi Selatan ini tertinggi peringkat kelima lulus di seluruh perguruan tinggi di negeri di Indonesia. Itu yang benarnya ya. Yang pasti bahwa dari segi jumlah kuantitasnya dia peringkat kedua. Itu menggeser Jakarta dari 6, kita geser dia sekarang peringkat di bawah kita di tahun 2023. Artinya apa? Kampus-kampus yang disiapkan oleh negara dengan biaya rendah, anak Sulsel banyak masuk dan 4 tahun ke depan sejak 2023 kemarin dia akan menjadi lulusan perguruan tinggi yang betul-betul ternama di Indonesia. Bukan berarti yang perguruan tinggi negeri dan swasta, bukan. Tapi ini persoalan kesempatan untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah negara dalam program berkelanjutan. Yang kedua, artinya ada testing. Yang kedua, sampaikan bahwa terkait masalah disparitas pendidikan, kami sampaikan bahwa kami memiliki program namanya Smart School. Smart Schools kami memiliki studio 9 dan kami anggarkan 60 miliar untuk membangun sistem server di seluruh sekolah-sekolah. Dan mereka bisa 2 arah. Dan artinya satu standar, satu sulsel, satu guru bisa dari studio untuk mengajar dan menyampaikan tentang informasi terkini terkait pembelajaran yang terbaru di seluruh Sulawesi Selatan di SMA-SMA yang akan masuk ke perguruan tinggi. Orang tua akan sangat happy, akan sangat senang ketika anaknya kemudian selesai di SMA dan masuk ke perguruan tinggi yang dia minati sesuai jurusan yang diinginkan. Artinya kita harus menyiapkan landasan dan kami telah mengetes studio itu dan kita menempatkan guru-guru hanya untuk pengayaan skolastik untuk tes-tes kerjasama dengan bimbingan dan paling penting bahwa ini pemerataan anak-anak desa bisa tahu bagaimana kemudian kemajuan sistem pendidikan nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sejauh ini kita sama sekali tidak mendapatkan jawaban dari Paslon 02 atas pertanyaan yang disampaikan oleh Paslon 01 soal disparitas pendidikan antara si kaya dan si miskin dan khususnya tentang sistem sonasi sekolah. Sebaliknya, Paslon 02 mengalihkan perhatian dengan membanggakan prestasi tingkat kelulusan anak SLTA Sulawesi Selatan di perguruan tinggi negeri yang menurut Andi Sulaiman tertinggi kelima di seluruh wilayah Indonesia bahkan mengalahkan Jakarta. Tetapi apakah ini termasuk dalam inti pertanyaan yang diinginkan oleh Paslon 01? Terima kasih. Langsung saja paslon nomor 1 menanggapi, waktunya 60 detik. Ya, sabar. Saya mau jelaskan. Ini soal disparitas menjadi penting. Karena kenapa? Menangis anak-anak kita di desa tidak bisa bersekolah karena tidak ada sekolah. Sementara banyak sekali sekolah, ada sekolah yang berlebihan, ada smart school, apa dan sebagainya. Anak-anak miskin di desa-desa Pak, banyak tidak sekolah karena tidak ada pendidikan, tidak ada sekolah. Mereka itu menangis Pak, sementara itu
mandatory spending kita 20% untuk anak-anak kita sampai 12 tahun. Mana tanggung jawab kita? Ini masalah terbesar soal pendidikan. Jadi ini tidak sederhana seperti yang kita bayangkan. Mungkin ada beberapa sekolah yang bagus, betul. Tapi itu kemudian melahirkan, tapi berapa angka anak-anak yang harus bersekolah dan tidak bersekolah? Ini harus menjadi perhatian kita ketika ada mandat jadi gubernur. Itu maksud saya. Baik, waktu habis. Jadi dalam hal ini, Paslon 01 menyoroti soal banyaknya anak lulusan SLTP yang tidak bisa melanjutkan sekolah di SLTA karena minimnya fasilitas sekolah SLTA yang dibangun dan ditambah lagi dengan sistem sonasi yang membatasi anak-anak SLTA di daerah bersekolah di sekolah-sekolah unggulan khususnya di Kota Makassar. Maka tentu jawaban Paslon 02 yang menjawab dengan prestasi jumlah kelulusan anak SLTA ke perguruan tinggi sangat tidak relevan. Lalu apa kira-kira yang membuat Paslon 02 menghindari menjawab persoalan jumlah anak SLTP dan SLTA yang bisa menyelesaikan pendidikannya? Dari laman website Data Pusat Statistik atau BPS kami mendapatkan fakta bahwa tingkat penyelesaian sekolah SLTA di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 pada saat Andi Sudirman Sulaiman terakhir menjabat ternyata masih sangat rendah, yaitu berada di angka 67,41% dan berada di peringkat 17 dari 34 daerah provinsi yang ada di Indonesia. Tingkat penyelesaian sekolah di tingkat SLTA tertinggi di Indonesia pada tahun 2023 diraih oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 89,69%, kemudian di urutan kedua provinsi Daerah Khusus Jakarta sebesar 88,1%. Khusus di daratan Sulawesi, angka kelulusan SLTA tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan angka 68,28% dan kemudian Sulawesi Utara 67,57%. Sulawesi Selatan berada di nomor urut 3 dengan angka 67,41%. Sangat ironi bahwa Sulawesi Selatan yang mempunyai universitas terbaik dan terbesar di Indonesia Timur, masih kalah dalam hal tingkat kelulusan SLTA dari Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Namun demikian, Sulawesi Selatan masih bisa berbangga bisa mengalahkan Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil yang berada di peringkat ke-19. Kejutan yang lain bahwa ternyata selama Sulawesi Selatan dipimpin oleh Andi Sudirman Sulaiman, dari tahun 2021, 2022 dan 2023, angka tingkat kelulusan SLTA di Sulawesi Selatan terus menurun dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2021 ketika Nurdin Abdullah mengakhiri jabatannya, angka kelulusan SLTA Sulawesi Selatan masih di angka 69,43%, dan berada di peringkat ke-10 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia dan mengalahkan Sulawesi Utara yang berada di peringkat 12 kala itu. Pada tahun 2022, angka kelulusan SLTA turun sebesar 1,11% menjadi 68,32% dan tahun 2023 terus turun menjadi 67,41% dan jatuh di peringkat 17 dari 34 provinsi. Itu berarti bahwa indeks kelulusan SLTA selama Andi Sudirman memimpin dari tahun 2021 sampai 2023 turun sebanyak 2,02%. Sayangnya, buruknya tingkat pendidikan khususnya angka kelulusan SLTA di Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman yang menurut Paslon 01 disebabkan oleh perlakuan yang tidak adil antara masyarakat ekonomi atas dan masyarakat miskin. Kemudian adanya sistem sonasi yang membuat anak-anak di daerah yang tidak mempunyai gedung sekolah yang memadai tidak bisa melanjutkan sekolah di sekolah lain yang beda sonasi, sama sekali tidak mendapatkan jawaban atau solusi dari Paslon 02. Yang terjadi, Paslon 02 justru menegaskan sistem sonasi yang selama ini diterapkan sudah tepat. Adanya seperti ini memberikan akses. Kita seperti misalnya sonasi, banyak yang protes. Tapi harus diingat bahwa yang berhak sekolah itu bukan cuma orang yang kemudian pintar, tapi semua harus punya akses. Nah, makanya sonasi ini memberikan peluang juga orang yang dekat sekolah untuk tidak sekolah. Masa kemudian SMA unggulan yang sekolah orang dari luar semua sebentar dekat rumahnya ada? Nah, makanya ini harus kemudian bagaimana kita memberikan pelayanan yang adil, kesempatan yang sama kepada semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana menurut kalian, mana solusi terbaik untuk meningkatkan angka lulusan SLTA di Sulawesi Selatan? Membina hanya beberapa sekolah agar dapat lulus di perguruan tinggi, atau memberikan kesempatan tidak terbatas bagi anak-anak lulusan SLTP untuk dapat menikmati sekolah di SLTA dimanapun mereka suka di Sulawesi Selatan tanpa dibatasi wilayah sonasi?